Ya, Peri mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, segala puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan selalu memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yang termasuk mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita awali kegiatan belajar kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita selalu diberikan kemudahan dalam menerima informasi dan kelancaran dalam melakukan aktivitas kita, dan duduknya kita, belajarnya kita dari jam 9 ini sampai jam 9.45 itu menjadi duduk yang berpahala dan berkah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja hari ini kita akan lanjutkan materi tentang perbandingan. Jadi Pak Heri akan coba share soal-soal yang akan kita bahas. Videonya yang pasti sudah ditonton ya, karena sudah dari beberapa hari yang lalu kan ya? Iya Pak. Oke, nah sekarang kita coba, kok kesini, bahas soalnya. Peri yakin beberapa anak mungkin sudah bisa dan sudah mengerti, tapi tetap kita akan coba ini ya, gimana cara mengerjakannya. Nanti Peri akan kasih satu tips dan trik cara pengerjaan dengan cepat ya. Wah, jadi kalau yang memperhatikan pengalaman Pak Heri di tahun sebelumnya, ada anak itu kurang dari 1 menit bisa beres gitu ya, karena dia menggunakan tips dan trik yang Pak Heri berikan. Oke, kita coba mulai dari yang pertama. Peri minta tolong untuk soal pertama ini, minta tolong dibacakan tadi yang datang di awal waktu itu ada Lukman ya. Man, tolong bacakan Man. Lukman. Iya Pak. Ya, tolong bacakan soalnya. Seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Apabila ada pesanan sebanyak 100 potong baju yang sama, maka diperlukan kain sebanyak. Oke, terima kasih. Nah, soalnya seperti ini. Jadi kalau kemarin kita belajar pakai tabel, ngitung satu-satu enak, gampang ya. Ternyata nanti soalnya seperti ini, nggak pakai tabel. Nah, sekarang kita mau mencoba mengerjakan yang pertama dengan cara satu, cara biasa. Yang kedua nanti dengan cara perbandingan. Yang ini kalau cara satu, ini pertanyaan berikutnya adalah, ini soal senilai atau berbalik nilai? Senilai Pak. Senilai. Pak. Oke. Boleh lihat tangan Pak Heri yang tidak mengerti ya. Ini kerja cepatin langsung. Ya. Oke, lihat, ini 10 meter kain, ini 8 potong baju ya. Ini kain, ini baju. Lihat tangan Pak Heri biar lebih kebayang.
Ketika bajunya yang awalnya 8 pengen ditambah jadi 100 potong, nambah, naik gitu ya. Maka kain yang diperlukan bagaimana? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Lihat, bajunya bertambah, kainnya bertambah. Nah, kalau yang model seperti ini sama-sama naik atau sama-sama turun, itu senilai atau berbalik? Senilai. Senilai. Oke, jadi kita dapat pastikan ini adalah senilai ya. Oke. Nah, kalau senilai, cara yang pertama itu dengan cara satuan. Cara satuan itu gimana? Kalau 10 meter buat 8 baju, berarti satu baju itu berapa meter? Gitu pertanyaannya. Caranya berarti 10 meter dibagi 8 baju. Jawabannya berapa? 10 dibagi 8. Susah ya? Desimal ya? Oke, Peri hanya menyederhanakan sama-sama dibagi 2, jadi 5/4. Oke, dibuatnya 5/4. Kenapa tidak Pak Heri hitung? Nanti ada tipsnya kenapa tidak dihitung. Nah, gimana kalau butuh 100 baju, butuhnya berapa kain? Berarti caranya satu baju 5/4 meter. Kalau 100 baju, caranya gimana? 5/4 dikali 100, Pak. Oke, 100 dikali 5/4. Nah, kenapa Pak tidak Pak Heri bagi tadi? Karena ini bisa dicoret nanti, ya. Jadi yang 100 dibagi 4 dulu. 100 bagi 4 berapa? 25. 25. Oke. Ini Pak Heri dengarnya suara Kevin aja ini di sini kelas ini nih. Ya, baru 25 dikali 5 hasilnya berapa? 125 meter. Nah, ini solusinya. Ini cara pertama. Caranya satuan namanya. Mencari harga satuan. Oke. Cara yang kedua, Pak Heri menyebutnya dengan cara perbandingan. Di buku kalian juga ada ya. Cara perbandingan. Nah, cara perbandingan ini Pak Heri yang lebih rekomendasikan nanti karena semua tipe-tipe perbandingan bisa pakai cara ini. Nah, tapi kalau cara satuan nanti kalau soalnya berbeda, berbalik nilai, caranya beda lagi, gitu ya. Oke. Caranya kita membandingkan dulu. Di sini yang dibandingkan adalah kain dengan baju. Jadi kamu harus tahu hal apa sih yang dibandingkan, apa sama apa nih. Oh, ini ada kain sama ada baju gitu. Kainnya katanya 10, bajunya jadinya 8. Nah, kalau pengen bajunya 100, butuh kainnya berapa? Nah, butuh kainnya karena belum tahu kita simbolkan A. Masih ingat aljabar kemarin ya? Mau dikasih garis boleh, enggak juga nggak apa-apa. Cuman Pak Heri ingin nunjukkan ini loh, kata kuncinya ini. Ini ngambil dari mana? Ngambil dari soal. Dari soal ke sini. Oke. Nah, karena kita sudah tahu ini soal senilai, maka kita buat perbandingan sama persis dengan yang diketahui. Ya. Sama persis dengan yang diketahui, jadinya seperti ini. Oke, ini Pak Heri buat per, terus ini tandanya sama dengan. Oke. Nah, kalau seperti ini kan pecahan ya.
Yang bisa disederhanakan yang mana? Ulang 100. Oke, 8/100. Terima kasih. Akhirnya ada suara-suara yang cantik ya, ada suara perempuan. Sama-sama dibagi berapa? 2, Pak. Oke, 8 bagi 2 berapa? 4. 4. 100 dibagi 2? 50. 50. Masih bisa disederhanakan lagi nggak? Masih, Pak. Bagi berapa lagi? 2. Bagi 2 lagi, jadi berapa? 2/25. 2/25. Oke, Pak Heri langsung saja ya, biar nggak banyak coretan. Langsung Pak Heri bagi 4. Ini jadinya 2. Ini jadinya 25. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka berlaku aturan kali silang. Nah, kali silang. Kali silangnya yang mana? Kali silangnya yang ini. Yang A itu dikali yang ini. Yang 10 itu dikalinya yang ini. Nah, aturan kali silang. Oke. Jadi di sini A dikali dengan berapa? 2, Pak. Oke, A-nya dikali dengan 2, Pak Heri tulisnya 2A. Terus sama dengan 10 dikali 25. 25. Ini kalinya orang gede, Pak Heri pakai titik ya. Kalian harus terbiasa ya. Oke. Terus kita akan pindah ruas karena kita mau cari A. A sama dengan 10 dikali 25. Ini nggak usah dihitung dulu. 2-nya pindah. Kalau pindah jadi dibagi 2. Wah. Oke. Jadinya seperti ini. Ini pindah ke sebelah kanan. Ini jadinya seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini ada yang bisa disederhanakan nggak? Oke, 10 dengan 2. 10 bagi 2 berapa? 5. 5. Oke. Nah, kalau sudah kita hitung A sama dengan 5 kali 25. Berapa A-nya? 125. 125. 125. Nah, sebenarnya ini ada cara cepatnya. Untuk cara kedua itu ada cara cepatnya. Nah, ini cara cepat ini berlaku untuk yang bisa saja. Jadi Pak Heri hanya merekomendasikan untuk yang bisa saja. Kalau tidak bisa, lebih baik pakai cara biasa. Boleh pakai cara 1 atau pakai cara 2 yang biasa. Trik. Nah, trik cepatnya. Oke, trik cepatnya gimana? Perhatikan. Ini butuh konsentrasi. Pak Heri akan copy dari sini. Oke, kan udah seperti ini nih. 8 bagi 100 disederhanakan jadi 2 bagi 25. Nah, ada aturan seperti ini. Aturannya adalah yang tidak dikali boleh dibagi. Apalagi ini. Yang tidak dikali boleh dibagi. Maksudnya gimana? Sekarang di perbandingan ini A itu dikali dengan berapa? A dikali dengan berapa? 2. Dengan 2. Oke, itu dikali. 10 dikali dengan berapa? 25. 25. Oke. 2 dengan 25 dikali enggak? Enggak.
Enggak, berarti boleh dibagi, cuman udah nggak bisa dibagi lagi, gitu kan? Oke. 2 dengan 10 itu dikali nggak? Enggak. Enggak. Nah, yang tidak dikali ini boleh dibagi. Berarti Pak Heri bisa tulis seperti ini. 10 Pak Heri akan bagi dengan 2. Nih, sengaja Pak Heri kasih tandanya beda supaya kamu tahu yang dicoret itu yang mana. Kalau tadi 8 dengan 100 dicoret, sekarang 10 dengan 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5. Oke, yang 2 dibagi 2 1. Nah, kalau udah kayak gini tinggal langsung dikali silang. Artinya tetap kali silang. A-nya dikali berapa? 1. Kali 1 dapatnya A. Terus yang berikutnya berapa kali berapa? 5 kali 25. Iya, hasilnya 5 kali 25 sama dengan 125. Caranya sama, tapi menurut Pak Heri lebih cepat. Kamu nulisnya nggak bertele-tele, gitu ya. Oke, ini Pak Heri print screen dulu, masukkan ke WA kalian, kelas 7D. Ya. Ada yang mau ditanyakan sekarang? Ada yang jawabannya sama dengan Pak Heri? Ya, mudah-mudahan jawabannya sama ya. Oke, kita coba sekarang soal yang berikutnya. Nanti kalau awal-awal emang agak bingung ya, karena belum terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa, itu 1 menit kurang bisa selesai. Tinggal main coret-coret aja. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ada soal seperti ini. Pak Heri minta tolong Kevin lah yang cepet nih. Tolong bacakan, Vin. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam selama 6 jam. Jika kecepatan rata-ratanya 60 km per jam, waktu tempuhnya adalah... Oke, ini menurut Kevin soal senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai, Pak. Berbalik nilai ya. Oke, boleh lihat tangan Pak Heri ini ya. 90 km itu 6 jam. Posisinya seimbang, sama. Ketika kecepatannya turun dari 90 jadi 60, kira-kira butuh sampainya itu lebih lama atau lebih cepat? Lebih lama, Pak. Lebih lama. Lebih lama, Pak. Kecepatannya berkurang, waktunya lebih lama bertambah. Yang model seperti ini, satu turun, satu naik, itu adalah berbalik nilai. Jadi dipahami konsep ininya ya. Soalnya, dia senilai atau berbalik. Nah, kalau cara satu di berbalik nilai, kalau tadi di senilai satuan, kalau cara satu kita mencari jarak total. Rumusnya berbeda ya. Kita mencari jarak total. Jadi di sini kita mau mencari jarak yang ditempuh itu berapa? Oke, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kayaknya kegedean ini. Oke, kecepatannya adalah 90. Waktunya berapa? 6 jam. 6 jam. Setelah dihitung ketemunya berapa? 240 kilometer. Oke. Terus kemudian kalau 60 km per jam berapa? Kita punya waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jadi kamu harus nginget-nginget rumusnya variasi ya kalau pakai cara satu itu.
Jarak totalnya 540 dibagi kecepatannya 60. Ketemu berapa jam? 9. 9 jam. Oke, ini jawabannya. Nah, ini cara satu. Kamu bisa compare, ini berbeda dengan cara satu yang tadi ya. Nah, kalau ini tadi cari harga satuan dibagi ya. Kalau ini nggak dibagi dia, tapi malah dikali gitu. Cara satunya sama-sama cara satu, tapi pemahamannya berbeda. Kalau yang senilai dibagi, cari satuan. Kalau yang berbalik nilai dikali, cari totalnya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau pakai cara 2? Yang recommended, menurut Pak Heri recommended ini ya. Masih sama caranya, perbandingan. Kita buat perbandingan yang di sini tuh apa dengan apa? Kecepatan dengan Jam. waktu atau jam. Oke, kecepatan banding waktu. Ya. Di soal kita punya data kecepatannya berapa? 90. Waktunya berapa? 6. 6. Nah, kalau kecepatannya 60, waktunya berapa gitu ya? Ini A. Jadi seperti ini. Nah, karena kita sudah tahu ini adalah soal berbalik ya. Maka ada hal yang perlu kita lakukan. Kalau misalkan dia senilai, posisinya sama seperti ini, sama persis, ini tinggal di copy. Ini kalau senilai. Ini dikasih per, dikasih sama dengan. Tapi masalahnya ini berbalik. Nah, kalau berbalik ini, tipsnya ada yang dibalik. Yang dibalik yang mana? Yang sudah nonton videonya? Yang Yang 90 sama 60, Pak. Yang A-nya saja ya. Yang mengandung A kita balik ya. Oke, yang mengandung A kita balik. Nah, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi bedanya cuma di situ aja. Kalau dia berbalik, ininya kita balik. Nih, Peri kasih tanda supaya kaliannya bisa lihat. Nah, dibalik. Gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita coba sederhanakan. Yang mau dicoret atau dibagi yang mana? 60 sama 6, Pak. Wah, langsung 60 sama 6. Ini berapa? 10, Pak. Ini 10. Ini 1. Ingat ya, tadi aturannya yang tidak dikali berarti boleh dibagi. Yang dikali itu ini. Mana lagi yang bisa dibagi? 90 sama 10, Pak. 90 sama 10. Wah, ini udah expert ini ya. Berarti Pak Heri tinggal coret ini sama ini. Selesai. Hasilnya kita baca yang A dulu, mulai dari yang A. A-nya berapa? A-nya dikali berapa? 1. A dikali 1 sama dengan A. Terus 9. 9 kali 1 sama dengan 9. A-nya sama dengan 9. Selesai. Tada, gitu ya. Jadi kamu nggak ngitung sampai 540, nggak usah. Nggak bagi 540 kali 60, nggak usah. Tinggal coret-coret aja. Gitu ya. Menurut Pak Heri ya, ini lebih mudah.
menurut Pak Heri. Tapi kalau kalian lebih senang cara satu, dipersilahkan. Gitu. Coba kita lanjut ya, kita mau coba sekarang. Ini Pak Heri print screen dulu. 777D. Sekarang yang soal berikutnya. Oke. Boleh dibaca dalam hati soalnya 15 detik saja. Ya, ini senilai atau berbalik? Berbalik. 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 Oke, yang belum mengerti lihat tangan Pak Heri. Ini 9 bulan. 9 bulan. Kayak ibu mengandung. Waduh, Pak Heri jadi ingat lagu itu ya. 9 bulan, 210 orang. Ya, 9 bulan, 210 orang. Bangun jembatan butuh waktu 9 bulan, 210 orang. Posisinya seimbang. Pengennya kamu jangan lama-lama. Saya pengen lebih cepat waktunya. Dari 9 bulan turun jadi 7 bulan, berkurang. Kira-kira supaya lebih cepat selesai, butuh orangnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Pak. Butuh orangnya lebih banyak. Nah, posisinya seperti ini, lihat. Waktunya berkurang, butuh orangnya lebih banyak. Kalau yang model seperti ini, satu turun, satu naik, dia senilai atau berbalik? Berbalik, Pak. Berbalik ya, oke. Pokoknya harus paham dari soalnya dulu. Kalau paham soalnya nanti ngitungnya gampang. Nah, kalau cara satu ini beda lagi caranya. Kita mau cari total pekerja, total pekerjaan. Tuh. Jadi banyak ininya ya. Banyak caranya kalau cara satu, beda-beda tergantung soalnya. Nah, total pekerjaan itu sama dengan Peri hitung aja ya, langsung ya. 9 dikali 210 sama dengan 1890. Oke. Terus banyak pekerja dalam 7 bulan itu sama dengan 1890 dibagi 7. Jawabannya sama dengan 270. Nah, ini cara pertama. Pak, saya lebih senang cara pertama Pak, tinggal ngali doang, bagi doang, gak usah yang aneh-aneh, gak usah pakai aljabar, silahkan. Boleh ngitungnya seperti ini. Memang angkanya agak sedikit besar ya. Kamu bisa lihat ini angkanya agak sedikit besar. Nah, kita coba sekarang pakai cara 2. Cara kesukaan Pak Heri. Oke, cara 2. Cara 2 sama judulnya perbandingan. Kita harus tahu dulu yang mau dibandingkan apa di sini. Apa dengan apa? Waktu dengan orang. Waktu dengan para pekerja. Waktu dengan orang atau pekerja, boleh. Ya, waktu dengan orang. Boleh disebutkan waktunya berapa? 9. 9. 9. Orangnya berapa? 210. 210. Terus waktunya berapa lagi? 7. 7. Orangnya berapa? A. Oke. Kamu bisa lihat, kamu belum ngitung ini. Belum ada yang ngitung sampai besar ya. Kamu baru menuliskan lagi apa yang ada di soal dalam bentuk tabel. Ini nanti fungsinya buat perbandingan. Nah, kalau udah seperti ini, tugas kita adalah menentukan bentuk perbandingannya. Gitu. Ini jadinya gimana perbandingannya?
9 per 7. 9 per 7 sama dengan A per 210. Oke, wah luar biasa. Ferry suka sekali nih sama kelas ini ya. Ternyata udah ada yang nyambung. Oke, nice. Kita coba lihat. Nah, Ferry dekatkan lah. Ini supaya nggak besar-besar. Iya, ininya kita balik ya. A-nya di atas. Kenapa dibalik? Ada yang tahu kenapa dibalik A-nya? Karena berbalik soalnya, Pak. Oke, karena soalnya berbalik. Ini Pak Heri kasih per, Pak Heri kasih per, Pak Heri kasih sama dengan. Ingat ya aturannya, yang tidak dikali boleh dibagi. Ini dikali, ini dikali. Sekarang yang mau dibagi yang mana? Kamu lihat angka yang gampang dibagi yang mana? 7 sama 210, Pak. Nah, itu dia. Angkanya kan gampang banget. Oke, sekarang berarti 7 sama 21 aja ya. Nolnya Peri nggak tulis. Sama-sama dibagi 7. Ini jadi 1, ini jadi berapa? 30. 3 ya, 30. Udah selesai, tinggal kali silang. Yang dikali pertama A dulu. A-nya dikali berapa? 1. A dikali 1, jawabannya A sama dengan berapa? 30 dikali 9. Oke, 30 dikali 9. Jawabannya berapa? 270. Tada gitu ya. Kamu nggak usah ngitung-ngitung sampai 1890, nggak usah gitu ya. Cukup 21 bagi 7 berapa? 3. Selesai. Langsung 30 kali 9. Nah, makanya Peri senang pakai cara yang kedua. Sebenarnya matematika itu kalau tahu triknya ya, gampang banget gitu ya. Sangat mudah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, boleh sekarang dicoba soal yang keempat. Waktunya Pak Heri kasih waktu 3 menit saja. Harga 12 pensil, silahkan. Pahami dulu. Yang pertama, pahami senilai atau berbalik. Yang kedua, pilih caranya. Bebas. Cara 1 boleh, cara 2 silahkan. Yang penting ketemu hasilnya dan mengerti. Oke? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Ya, Pak. Jawabannya berapa? 20.000. Oke, yang pakai cara 1 boleh, yang pakai cara 2 silakan. Jawabannya adalah 20.000 yang B ya. Oke, sekarang kita coba soal yang ini. Ya, enggak lah, Bos. Pak Heri punya ini. Kira-kira kalau ini soal senilai atau berbalik ya, perhatikan baik-baik. Boleh dicoba. Waktunya 4 menit.
Wah, ini jawabannya sudah. Ini jawabannya agak menarik ini ya, nggak biasa ini. Oke, ini Pak Heri pakai cara 2 ya. Atau pakai cara 1 berarti 1 liter sama dengan 72 dibagi 9 dengan 8. Bensin sama dengan 108 dibagi 8 sama dengan ya. Oke, kalau cara 2. Oke, kita pakai cara 2 coba ya. Yang di cara 2 ini yang dibandingkan apa dengan apa? Banyak bensin sama jarak tempuh, Pak. Oke, bensin dengan jarak tempuh. Oke, sekarang kita lihat. 9 liter bensin 72 kilo. Kalau mau menempuh jarak yang lebih jauh 108 kilo, butuh bensinnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Kita lihat, jaraknya lebih jauh, bensinnya lebih banyak. Senilai atau berbalik? Nilai. Senilai. Ya, oke. Wah, tadi pas jarak ini berbalik, kok sekarang jarak senilai? Lihat soalnya ya. Jangan mentang-mentang jarak selalu berbalik, belum tentu. Lihat soalnya gitu ya. Oke. 8. 1. Ini berarti ya. Oke. Nah, kalau udah sini karena senilai berarti Peri langsung saja ini jadi perbandingannya ya. Nah, seperti ini. Ini pakai pakai sama dengan. Yang bisa disederhanakan kira-kira angkanya yang mana? 72 sama 9. Oke. 72 sama 9. Sama-sama dibagi berapa? 9. Oke, 1 sama 8. Sebenarnya ini jawaban yang ini ya. Sebenarnya sama aja. Oke. Terus habis itu kita mau sederhanakan nih 8 dengan 108 sama-sama dibagi 4. Berapa? 8 bagi 4 2. 100 dibagi 4 25 ya. 25 terus 8 dibagi 4 2. Jadi 25 tambah 2 27, Pak. 27. Nah, karena udah nggak bisa dibagi lagi, kita sederhanakan, kita kali silang. Kita punya A dikali 2 atau 2A sama dengan 27. Berarti A sama dengan 27 dibagi 2. Nah, dikira-kira aja. Jawabannya kan ada di pilihan ganda tuh. Jawabannya yang mana? 12,5. 13,5. Oke. Jadi seperti itu. Nah, nanti setelah ini kalian akan dapat 5 soal ya tentang senilai sama berbalik. Ini masuk penilaian. Mohon silakan dikerjakan sebaik mungkin dan nanti Pak Heri akan menginformasikan juga ke orang tua kalian ya mengenai penugasan ini dengan harapan kalian nggak ada yang lupa lah, semuanya ingat gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak,
cara mengetahui soal berbanding sama berbalik sama senilai itu gimana sih, Pak? Oke, Peri ulangi cara mengetahuinya. Penting ini ya. Terima kasih Almaira. Saran Pak Heri, my advice, kamu harus tahu dulu yang dibandingkan apa. Contoh misalkan kecepatan sama jarak. Kamu buat ini aja kayak Pak Heri nih, tangan Pak Heri gini. Kelihatan nggak tangan Pak Heri? Kelihatan, Pak. Oke, kamu buat posisi pertama itu sama ya, seimbang. Oke. Kecepatan jarak. Ketika kecepatannya berkurang, jangan kecepatan sama jarak, kecepatan sama waktu, kecepatan sama waktu. Ketika kecepatannya berkurang, turun berarti ya. Waktu yang dibutuhkan lebih lama, lebih sedikit? Lebih lama. Lebih lama. Nah, lihat tangan Peri. Kalau satu turun, satu naik, berarti dia apa? Berbalik. Berbalik. Oke, sekarang yang kedua. Contohnya yang barusan, bensin sama jarak. Bensin sama jarak. Ini bensin, ini jarak. Bensinnya bertambah, naik nih ke atas. Kira-kira jarak yang ditempuh makin sedikit atau makin banyak? Makin banyak. Makin banyak. Bensinnya nambah, jaraknya juga nambah. Senilai atau berbalik? Senilai, Pak. Senilai. Terakhir. Buku dengan harga. Ini buku, nih harga. Bukunya Pak Heri beli sedikit. Berarti harga yang dibayarkan banyak atau sedikit? Sedikit. Sedikit. Senilai atau berbalik? Senilai. Jadi gitu ya. Kamu bandingkan dua hal dengan posisi yang sama dulu. Baru kamu bayangkan kalau dia naik, yang satunya lagi gimana? Kalau dia turun, satunya lagi gimana? Gitu. Oke. Ada lagi selain Almaira yang mau bertanya? Pak, batas pengumpulan tugasnya jam berapa, Pak? Oke, terima kasih Royan. Wah, ini Messi mau ngegolin langsung ya. Waktunya 1 minggu, 1 pekan. Jadi sampai Kamis pekan depan, Pak Heri akan share mulai hari ini di assignment kalian. Soalnya nggak banyak, cuma 5. Tapi nanti Pak Heri minta kalian upload di formnya itu hasil pekerjaan kalian. Jadi Pak Heri nggak mau ada anak yang cuma sekedar klak-klik, 1 menit beres dikumpulin, tapi dia nggak ngerjain apa-apa sebenarnya, cuma ngeklik doang. Pak Heri nggak suka itu. Jadi Pak Heri ingin lihat hasil karya kalian, usaha kalian itu mana. Itu nanti ada poinnya sendiri. Gitu. Kasih cara kan, Pak? Betul, dikasih cara. Nanti caranya difoto, diupload. Baik, Pak. Oke, sudah ya, sudah istirahat. Terima kasih sudah semangat belajar dengan Pak Heri. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini berkah ya, karena manfaatnya luar biasa perbandingan ini. Mudah-mudahan 1 jamnya kita belajar di sini ini jadi amal soleh buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya.